Kaisar Wuzong dari dinasti Yuan adalah seorang kaisar dinasti Yuan di Tiongkok. Selain kaisar Tiongkok, ia dianggap sebagai Han Agung ke-7 Kekaisaran Mongol, meskipun hanya nominal karena pembagian kekaisaran. Nama pemerintahannya Kuluk Han. Pemerintahannya didasarkan pada keseimbangan yang tidak stabil antara Haishan, adik laki-lakinya, Ayur Barwada dan ibu mereka Dagi dari klan Hunggirat. Haishan mengangkat Ayur Barwada sebagai putra mahkota dengan syarat ia akan menyerahkan status tersebut kepada putra Haishan setelah suksesi. Dia dengan murah hati memberikan bonus kepada pangeran kekaisaran dan bangsawan Mongol, dan menikmati popularitas di antara mereka. Haishan Kuluk Han dengan bebas memberikan gelar bangsawan dan resmi serta mengisi pemerintahan dengan supernumerary, karena tidak terlalu memperhatikan hukum tidak tertulis Kubilai Han bahwa hanya putra-putra Hagan yang dapat diangkat menjadi pangeran peringkat pertama. Ia memberikan banyak gelar pangeran kepada Jengisit dan Non-Borjigin. Sementara itu, ia dilanda kesulitan keuangan yang disebabkan oleh kebijakan belanja bebas dan belanja militer yang sudah berlangsung lama. Maka ia membawa kembali Departemen Luar Negeri, Sang Shuseng, untuk urusan keuangan secara paralel dengan Sekretariat Pusat, Zong Shuseng, untuk urusan administrasi. Dia mengubah kantor cabang Zong Shuseng ke kantor cabang Sang Shuseng untuk memperkuat monopoli garam dan barang lainnya. Dia mengeluarkan uang kertas baru Jiao Chao yang disebut Sida Yin Chao untuk menggantikan Si Yuan Chao. Rencana anti-inflasinya tidak mencapai hasil yang memadai dalam masa pemerintahannya yang singkat, dan membuat para perwira Han dan rakyat jelata Tiongkok tidak puas. Dia berusaha untuk mendorong mata uang perak baru yang tidak dapat dikonversi tetapi dikalahkan oleh perlawanan masyarakat. Meskipun ia pertama kali berbagi dengan Ayur Barwada bimbingan sarjana Konfusianisme Li Meng, ia tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh budaya Konfusianisme. Dia memindahkan Harga Sun ke Mongolia sebagai anggota Dewan Agung sayap kiri Sekretariat Cabang Lin Pei meskipun kontribusinya besar. Haishan sangat bergantung pada pengikut dan komandannya yang dibawanya dari Mongolia. Dia memberikan jabatan penting kepada mereka dan menyukai korps non-Mongol termasuk Kipchak, Asut dan Kangli. Sebaliknya, ia tidak memberi penghargaan sebesar-besarnya kepada faksi Hunggirat yang melakukan kudeta terhadap Bulugan. Karena Tula mengatakan sesuatu yang mencurigakan dalam kemarahan, Haishan curiga bahwa dia mempunyai tujuan lain, dan mengadilinya dan membunuhnya. Haishan sangat menyukai agama Buddha, sehingga ia memerintahkan Lama Tibet Chok di Osor untuk menerjemahkan kitab suci Buddha. Ketika para biksu Buddha melakukan kesalahan kecuali dalam kasus yang mempengaruhi dinasti Yuan, dia menolak untuk menghukum mereka. Sebuah undang-undang disahkan bahwa siapapun yang memukul seorang lama harus kehilangan lidahnya. Tetapi Ayur Barwada mencabut undang-undang tersebut karena sepenuhnya bertentangan dengan preseden. Namun, Haishan adalah Hagan pertama yang mengenakan pajak atas tanah yang dikuasai oleh para biksu Buddha dan pengikut Taoisme, yang sampai sekarang dikecualikan. Untuk mengurangi biaya mendukung birokrasi Yuan, ia mengeluarkan perintah pada tahun 1307 untuk memberhentikan para supernumerary dan menyesuaikan jumlah pejabat dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pamannya Temur Han. Perintah tersebut tidak membuahkan hasil praktis. Jumlah pejabat kepala biro melonjak dari 6 pada masa pemerintahan Kubilai menjadi 32. Ia juga membangun gedung pejabat istana dan kota istana baru di Dadu dan Zhongdu. Pada tahun 1308 Raja Goryeo Chungcheol dari Korea meninggal, dan Haishan mengirimkan paten untuk penggantinya Chungseon. Tahun itu Capar dan pangeran lain dari kekhanan Ogedei datang ke Haishan dengan penyerahan mereka, secara permanen mengakhiri ancaman terhadap kekhanan Chagatai dan dinasti Yuan oleh putra-putra Haidu. Pada masa pemerintahannya, Yuan menyelesaikan penaklukan Sakhalin, memaksa masyarakat Ainu untuk menerima supremasi mereka pada tahun 1308. Nilai uang kertas menjadi sangat terdepresiasi sehingga pada tahun 1309 ada penerbitan baru, yang dibuat untuk menggantikan kertas yang sudah didiskreditkan, namun nilai uang ini juga merosot dengan cepat, dan akhirnya Kaisar, Haishan, memutuskan untuk menggunakan kembali uang kuno tersebut, dan oleh karena itu, pada tahun 1310, terdapat dua jenis koin tembaga, yang memiliki karakter Mongol di atasnya. Beberapa dengan tulisan, uang berharga dari periode Zida, dan lainnya dengan legenda ini, uang berharga dari Yuan besar. Koin tembaga ini terdiri dari 3 ukuran, 1 bernilai 1 li, 2 dari nilai 10 li, dan 3 koin bernilai beberapa koin dari dinasti Tang dan dinasti Song. Istana Haishan mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, total pengeluaran pemerintah untuk tahun 1307 adalah 10 juta ting uang kertas dan 3 juta dan biji-bijian. Pada tahun 1310, 10.603.100 ting telah dipinjam dari cadangan pengeluaran saat ini. Putra Tula, Kokechu, bersekongkol melawan kaisar dengan pejabat istana tinggi dan biksu Buddha pada tahun 1310, tetapi rencana mereka ketahuan, para biksu dieksekusi, dan Kokechu diasingkan ke Korea. Arslan, gubernur Dadu dan komandan Hesik, mengalami nasib yang sama dengan para konspirator. Dia dieksekusi bersama beberapa temannya. Pada masa pemerintahan Haishan, semua sekretariat cabang berganti nama menjadi Departemen Luar Negeri Cabang. Departemen Utama Urusan Luar Negeri yang baru berada di bawah Tota, anggota Dewan Agung dari sayap kiri, Sanpanu dan USC, manajer urusan pemerintahan, dan Paupa, asisten administrator dari sayap kanan. Harga jual izin garam yang dikeluarkan di bawah monopoli negara dinaikkan sebesar 35% dibandingkan harga pada tahun 1307. Biaya tambahan pajak gandum sebesar 2% dikenakan pada keluarga kaya di Jiangnan. Kebaikan pemungut pajak dievaluasi berdasarkan persentase kenaikan pajak yang mereka kumpulkan dari kuota pajak pada akhir masa pemerintahan Temur. Untuk melawan inflasi, pemerintahan Haishan mendirikan lumbung di daerah-daerah dan secara drastis meningkatkan kuota pengiriman gandum melalui laut dari lembah Yangtze, mencapai 2,9 juta si pada tahun 1310.
Haishan mengurangi jumlah pejabat kepala di sekretariat, sensorat, biro urusan militer, dan biro transmisi serta supernumerari di berbagai kantor. Setelah memerintah kurang dari 4 tahun, Haishan tiba-tiba meninggal pada Januari tahun 1311. Segera setelah kematiannya dan suksesi Ayurbarwada pada tahun 1311, faksi Hunggirat yang tidak puas berkumpul di bawah pemerintahan ibundanya Dagi dan membersihkan pejabat pro-Haishan. Hal itu juga mengingkari janji Ayurbarwada untuk mengangkat putra Haishan sebagai putra mahkota. Istananya mengusir putra Haishan, Kusala dan Tuh Temur keluar dari pemerintahan pusat. Para jenderal pro-Haishan menyimpan keluhan mereka sampai mereka berhasil mendirikan Tuh Temur pada tahun 1328 setelah menggulingkan kerabat Haishan lainnya, Ragibak. Togon Temur, juga dikenal dengan nama kuilnya sebagai Kaisar Huizong dari Yuan, yang dianugerahkan oleh dinasti Yuan Utara dan dengan nama Anumerta sebagai Kaisar Sun dari Yuan, yang dianugerahkan oleh dinasti Ming. Togon Temur merupakan kaisar dinasti terakhir Yuan dan kemudian menjadi kaisar pertama dinasti Yuan Utara. Selain kaisar Tiongkok, ia juga dianggap sebagai Hagan terakhir kali Mongol. Ia adalah putra Kusala, Kaisar Mingzong. Selama tahun-tahun terakhir pemerintahannya, dinasti Yuan digulingkan oleh pemberontakan Turban Merah, yang mendirikan dinasti Ming. Meskipun istana Yuan di bawah pemerintahannya tetap menguasai Tiongkok Utara dan dataran tinggi Mongolia, rezim Yuan yang tersisa dikenal sebagai Yuan Utara dalam historiografi. Kaisar Huizong adalah seorang murid Buddha dari Karmapa, kepala aliran Karma Kagyu dari Buddhisme Tibet, dan dianggap sebagai inkarnasi sebelumnya dari Taisi Tupa. Dia juga mengundang Dolpopa Serap Gyaltsen yang cerdas dari Jonang untuk memahaminya, tetapi ditolak. Kaisar baru mengangkat sepupunya El Tegus sebagai putra mahkota karena ia merupakan anak dari ibu El Tegus, janda permaisuri Buddha Shiri. Namun ia dikendalikan oleh panglima perang bahkan setelah kematian El Temur. Di antara mereka, Bayan menjadi pertarungan El Temur. Ia menjabat sebagai menteri sekretariat dan menumpas pemberontakan putra El Temur, Tang Qise. Selama pemerintahannya yang lalim, ia melakukan beberapa pembersihan dan juga menangguhkan sistem ujian kekaisaran. Ketika Togon Temur mencoba mengangkat Nyonya Qi menjadi istri kedua, yang bertentangan dengan praktik standar yang hanya mengambil istri kedua dari klan Mongol. Hal ini menimbulkan penolakan di istana terhadap promosi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang wanita Korea sehingga dia terpaksa mundur. Pada tahun 1339, ketika Nyonya Qi melahirkan seorang putra, yang diputuskan oleh Togon Temur sebagai penggantinya, ia akhirnya dapat menjadikan Nyonya Qi sebagai istri kedua pada tahun 1340. Ketika Togon Temur semakin dewasa, dia tidak menyukai pemerintahan otokratis Bayan. Pada tahun 1340 ia bersekutu dengan keponakannya Bayan, Tohtoa, yang berselisih dengan Bayan, dan mengusir Bayan melalui kudeta. Dia juga mencopot El Tegus dan permaisuri Buddha Shiri dari istana. Dengan bantuan Tohtoa, ia juga berhasil membersihkan pejabat-pejabat yang mendominasi pemerintahan. Dengan dipecatnya Bayan, Tohtoa merebut kekuasaan istana. Pemerintahan pertama jelas menunjukkan semangat baru yang segar. Pemimpin muda ini dengan cepat membedakan rezimnya sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari rezim Bayan. Nama era Tiongkok baru, Zizeng, ditetapkan untuk menunjukkan hal ini. Pembersihan Bayan dibatalkan. Banyak sastrawan besar Tiongkok kembali ke ibu kota dari pensiun sukarela atau dari pengunduhan administrasi dan sistem ujian kesejahteraan. Tohtoa juga memberikan beberapa tanda awal arah baru dan positif dalam pemerintahan pusat. Salah satu proyeknya yang sukses adalah menyelesaikan sejarah resmi dinasti Liao, Jin, dan Song, yang telah lama terhenti, yang akhirnya selesai pada tahun 1345. Tohtoa mengundurkan diri dari jabatannya dengan persetujuan Togon Temur pada bulan Juni tahun 1344, yang menandai berakhirnya pemerintahan pertamanya. Beberapa pemerintahan singkat yang terjadi pada tahun 1344 dan 1349 mengembangkan agenda yang sangat berbeda dari agenda Tohtoa. Pada tahun 1347, Kaisar memaksa Tohtoa masuk ke Gansu dengan bantuan mantan pasangan Kusala dan Yesun Temur. Pada tahun 1349, Togon Temur memanggil kembali Tohtoa, yang memulai pemerintahan Tohtoa yang kedua dan sangat berbeda. Sejak akhir tahun 1340-an, masyarakat di pedesaan sering mengalami bencana alam, kekeringan, banjir, dan kelaparan. Kurang efektifnya kebijakan pemerintah menyebabkan hilangnya dukungan masyarakat. Para pedagang garam gelap yang tidak puas dengan monopoli garam pemerintah melancarkan pemberontakan pada tahun 1348, yang memicu banyak pemberontakan di seluruh pemerintahan. Di antaranya adalah pemberontakan Turban Merah, yang dimulai pada tahun 1351 dan berkembang menjadi kekacauan nasional. Pada tahun 1354, ketika Tohtoa memimpin pasukan besar untuk menumpas pemberontak Turban Merah, Togon Temur tiba-tiba memecatnya karena takut dikhianati. Hal ini mengakibatkan pemulihan kekuasaan Togon Temur tetapi juga melemahnya pemerintah pusat dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain bergantung pada kekuatan panglima perang setempat. Togon Temur secara bertahap kehilangan minat pada politik dan berhenti ikut campur dalam perjuangan politik. Putranya Bilik Tuhan, yang menjadi putra mahkota pada tahun 1353, berusaha merebut kekuasaan dan berkonflik dengan para pembantu Togon Temur, yang mendominasi politik alih-alih Han. Pada masa ini kekuasaan semakin banyak dipegang oleh Nyonya Qi. Pada tahun 1364 panglima perang yang berbasis di Sansi Bolat Temur ditempati Han balik dan mengusir putra mahkota dari pangkalan musim dingin. Dalam ikatan dengan panglima perang Koke Temur yang berbasis di Henan, Bilik Tuhan mengalahkan Bolat Temur pada tahun berikutnya. Perjuangan internal ini mengakibatkan semakin melemahnya kekuatan politik dan militer pemerintah pusat.
Pada tahun 1365, Togon Temur akhirnya mengangkat Nyonya Qi yang sangat dicintainya menjadi permaisuri pertama dan mengumumkan bahwa putranya akan menjadi yang pertama dalam garis suksesi. Pada masa itu dinasti Yuan, salah satu keturunan Konfusius, yang merupakan salah satu putra Adipati Yansheng Kong Huan, bernama Kong Shao, pindah dari era Tiongkok ke Korea Goryeo dan pembangunan cabang keluarga di sana yang disebut klan Gong. Khufu setelah menikah dengan seorang wanita Korea pada masa pemerintahan Togon Temur. Pada tahun 1369 ketika Sangdu juga jatuh di bawah pendudukan Ming, Togon Temur melarikan diri ke utara menuju Yingchang, yang terletak di Mongolia. Dia meninggal di sana pada tahun 1370. Togon Temur adalah Kaisar Yuan Tiongkok yang berumur paling lama setelah Kublai Han. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.